bergembira, hendaklah saya bergembira, hendaklah engkau bergembira, hendaklah mereka bergembira, hendaklah kalian bergembira dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Seluruh alam jagat raya bergembira, penduduk langit, ghilman, wildan, malaikat, bidadari, penduduk bumi, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, binatang yang di langit, yang di bumi, yang di sungai, yang di laut, yang melata, seluruh makhluk bergembira dengan lahirnya Nabi, illa iblis, kecuali iblis yang tidak gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi lahir, iblis teriak, iblis menjerit sekencang-kencangnya, iblis tidak rela, iblis tidak ridha dengan lahirnya Nabi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad musuhnya iblis yang paling besar. Dalam riwayat, iblis, Nabi pernah nanya sama iblis, wahai iblis, siapa kamu punya musuh yang paling besar? Jawab iblis, anta ya Muhammad, kamu wahai Muhammad, aku punya musuh yang paling besar. Makanya ketika Nabi lahir, iblis teriak, iblis tidak rela dan tidak ridha dengan lahirnya Nabi. Kalau ada orang-orang yang mengaku sebagai umatnya Nabi tetapi tidak gembira, tidak berbahagia, tidak senang dengan maulidnya Nabi, tidak diragukan itu orang adalah iblis, saudara-saudara. Bahkan seekor anjing yang gak punya otak, anjing yang tidak berakal, bergembira dengan lahirnya Nabi. Kalau ada orang-orang yang berakal mengaku sebagai umat Nabi tetapi tidak senang, tidak gembira, tidak rela, tidak ridho dengan lahirnya Nabi, itu orang lebih anjing daripada anjing, saudara-saudara. Kamu tahu, batu yang tidak bernyawa bergembira dengan lahirnya Nabi. Kalau ada orang-orang bernyawa, berakal, mengaku sebagai umat Nabi, tidak senang, tidak gembira, tidak rela, tidak ridho dengan maulidnya Nabi, itu orang hajar fawqal hajar, batu di atas batu, la yahdiyahumullah. Mereka golongan-golongan yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Humul jahilun, mereka orang-orang yang bodoh. Qabla mauti mautun li ahlih fa ajsaduhum qabla al-kuburi kuburu. Mereka orang-orang yang sebelum kematian datang, sesungguhnya mereka telah mati. Sebelum jasadnya dikubur, sesungguhnya jasadnya telah terkubur. Maka bergembiralah kamu, berbahagialah kamu dengan lahirnya Nabi Muhammad. Al-Imam Busiri dalam qasidah Muhammadiyahnya, Al-Imam Busiri mengatakan, Muhammadun syukruhu fardhun 'alal umami. Muhammad bersyukur dengan adanya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Dengan peringatan maulid ini, kalian duduk di sini berkumpul dengan ulama, berkumpul dengan orang-orang soleh. Dalam kitab Al-Mawahib Al-Quddusiyah, Syekh Ibrahim Baharwas dari Shibang, beliau menceritakan tentang keramat-keramat daripada Al-Imam Faqihil Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi. Faqihil Muqaddam, beliau datuknya para habaib yang ada di tengah-tengah kalian. Beliau Faqihil Muqaddam Ustadzil A'zam, guru besar. Beliau Syekhus Suyuhus Syariah, gurunya para guru-guru syariat. Qudwatul Muhaqqiqin, beliau pedoman para ahli hakikat. Beliau Tajul A'immatil Arifin, mahkota para ahli ma'rifat. Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau dimakamkan di Zanbal. Zanbal pemakaman para aulia. Nah, dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir. Ini orang ketika mati dikubur di dekat kuburnya Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, dikubur di dekat kuburnya para aulia. Singkat cerita, ini orang fasik, maka datang Mungkar Nakir, disiksa itu orang, diazab itu orang, dicambuk itu orang. Ketika itu orang sedang disiksa dalam kubur, tiba-tiba Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau bangun dari kuburnya, masuk ke kuburnya itu orang. Roh ya Mungkar wa Nakir, kata Faqihil Muqaddam, pergi wahai Mungkar Nakir, jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab dia, kamu azab dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. Masih hidup dia tidak dekat dengan orang soleh, kuburnya yang dekat dengan orang soleh dapat syafaat. Bagaimana kalau semasa hidup kita dekat dengan orang-orang soleh dan dekat dengan ulama? Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama, orang-orang soleh, beliau-beliau adalah pewaris baginda Nabi besar Muhammad. Maka ikutilah mereka, muliakan mereka, agungkan mereka. Qala Rasul, akrimul ulama fa innahum indallahil qurama. Muliakan, agungkan para ulama,
Karena beliau-beliau golongan-golongan yang mulia, golongan-golongan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka-mereka? Qala Imam Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, hum ibadun kiramun atharullah rabbahum fa'atharuhum. Mereka orang-orang soleh, mereka para salaf, para ulama, mereka golongan-golongan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah. Mereka hamba-hamba yang agung, yang mulia, yang luhur. Mereka hamba-hamba yang mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Allah pun mengutamakan mereka di atas segala-galanya. Mereka mengedepankan Allah di atas segala-galanya. Allah pun mengedepankan mereka di atas segala-galanya. Bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yusdikul khairin wa ni'matin. Dengan sebab keberadaan mereka di tengah-tengah kalian, Allah angkat bala, Allah angkat musibah, Allah angkat azab, Allah angkat bencana, Allah berikan kalian kenikmatan, Allah berikan kalian kebaikan, Allah berikan kalian rahmat, Allah berikan kalian anugerah dengan sebab keberadaan orang-orang soleh di tengah-tengah kalian. Walau lahumu bainal anami laduk dekat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau bukan karena keberadaan orang-orang soleh di tengah kalian, kalau bukan karena keberadaan orang-orang yang banyak menangis setiap malam, tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah, kalau bukan karena keberadaan orang-orang yang bungkuk, orang-orang tua yang soleh, yang selalu memakmurkan masjid ketika subuh, kalau bukan karena orang-orang yang menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah, sudah Allah hancurkan gunung, Allah terbangkan itu gunung, Allah runtuhkan langit, hancur ini dunia, kalau bukan karena keberadaan mereka di tengah-tengah kita. Kamu tahu ini bumi udah muak diinjak sama congoran-congoran kayak kita, saudara-saudara. Saya ahli maksiat, kamu ahli maksiat. Ini bumi udah muak, bumi udah sumpah diinjak-injak sama orang-orang bangsa kayak kita, saudara-saudara. Kalau bukan karena keberadaan beliau-beliau, para ulama, orang-orang soleh di tengah-tengah kita, nggak tahu jadi apa ini dunia. Maka jangan kamu jauh dari mereka, agungkan mereka, muliakan mereka, ikuti mereka. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu, fasa' fima sa'au washrab ma'al qaum mahum ala yahbuk rabbak mithla ma habahum. Ikuti mereka para salaf, ikuti jalan mereka, langkah-langkah mereka kamu ikuti, ikuti amalan-amalan mereka. Walaupun saya dan kalian, kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya amalan para salaf. Bagaimana mungkin kamu bisa mengikuti Fagil Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi di umur 7 tahun menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya? Bisa kamu ikuti? Umur 7 tahun menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. La yanam 33 sanatan la lailan wala naharan. Fagil Mugaddam 33 tahun tidak tidur, tidak di siang hari, tidak di malam hari. Orang nanya, ya Fagil Mugaddam, ya Imam, kenapa kamu nggak tidur 33 tahun? Jawab beliau, bagaimana mungkin saya bisa tidur? Lihat ke kanan sorga, melihat ke kiri neraka, dalam riwayat melihat ke atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, sahibul ratib Qutbul Irsyad wa Ghawzil Ibad, di umur 3 tahun kena penyakit cacar, tetapi di umur 7 tahun hafal Quran. Di umur 9 tahun hafal kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i. Di umur 11 tahun hafal kitab-kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Miyarul Ilm, Bidayatul Hidayah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir setiap hari la ilaha illallah 25.000 kali, ya Allah 25.000 kali, salawat kepada Nabi 25.000 kali. Al-Habib Muhammad bin Ali Maula Aidid bainal maghrib wal isya yaqra 3,000 marrah min surat al-Ikhlas. Habib Muhammad bin Ali Maula Aidid di antara waktu maghrib dan isya beliau habiskan membaca surat al-Ikhlas 3.000 kali. Al-Habib Umar ibn Zain bin Smith 16 tahun tidak pernah meletakkan punggungnya di satu benda apapun. Al-Habib Abu Bakar ibn Abdullah Al-Attas 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali, saudara-saudara. Kamu baca Yasin paling banyak 40 kali bolak-balik, itu pun kalau ada